Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Rahmah, dan teman saya, Anissa Meliana dan Muhammad Rizky Riyandi. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai penilaian portofolio dalam pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Penilaian Pendidikan Khusus yang diampu oleh Ibu Mirnawati MPD. Penilaian portofolio merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar atau evidence yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Evidence tersebut dapat berupa hasil karya peserta didik, berupa hasil pekerjaan dari proses pembelajaran yang dianggap hasil terbaik, atau bentuk informasi lain yang berhubungan dengan kompetensi keahlian tertentu. Portofolio adalah kumpulan hasil belajar peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh dosen atau oleh dosen dengan peserta didik sebagai usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum. Jadi, tidak semua kumpulan karya peserta didik disebut portofolio. Portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi belajar peserta didik atau untuk menilai hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi portofolio. Portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan siswa, tetapi juga merupakan sumber informasi untuk guru dan siswa. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Adapun tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain mengetahui perkembangan yang dialami siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, memberi kesempatan pada prestasi kerja siswa yang terbaik, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Kemudian ada meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi dengan orang tua atau wali kelas dan guru lain, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan yang terakhir membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Prinsip dan macam-macam portofolio. Prinsip portofolio yang pertama, saling percaya atau mutual trust antara guru dan siswa. Dalam proses penilaian portofolio, guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai. Yang kedua, kerahasiaan bersama atau confidentiality antara guru dan siswa. Yang ketiga, milik bersama atau joint ownership antara siswa dan guru. Guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Yang keempat, kepuasan atau satisfaction. Hasil kerja portofolio seyogyanya berisi keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Yang kelima, kesesuaian atau relevance. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, penilaian proses dan hasil penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Selanjutnya ada macam-macam portofolio. Foster dan Master pada tahun 1996 membedakan penilaian portofolio ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama portofolio kerja atau working portfolio, yang kedua ada portofolio dokumentasi atau dokumen portofolio, dan yang ketiga portofolio pilihan atau show portofolio. Selanjutnya adalah perbedaan tes dan penilaian portofolio. Nah, di sini ada tes dan portofolio. Tes itu
menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Yang menilai siswa hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas. Sedangkan portofolio dapat menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Nah, selanjutnya tes. Menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria. Sedangkan portofolio menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing dengan mempertimbangkan juga faktor perbedaan individual. Selanjutnya, proses penilaian tidak kolaboratif, tidak ada kerjasama terutama antara guru, siswa, dan orang tua. Sedangkan portofolio mewujudkan proses penilaian yang kolaboratif. Selanjutnya, penilaian diri oleh siswa bukan merupakan suatu tujuan. Sedangkan portofolio, siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan. Selanjutnya, yang mendapat perhatian dalam penilaian hanya pencapaian, itu di dalam tes. Sedangkan di dalam portofolio, yang mendapat perhatian dalam penilaian meliputi kemajuan, usaha, dan pencapaian. Di tes, terpisah antara kegiatan pembelajaran dan testing. Sedangkan pada portofolio, terkait erat antara kegiatan penilaian dan pembelajaran. Slide selanjutnya ada teknik penilaian portofolio. Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri dengan melihat portofolionya. Peserta didik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri. Yang kedua, tentukan bersama peserta didik sampai portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa berbeda. Yang ketiga, kumpulkan dan simpanlah karya-karya setiap peserta didik dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing di sekolah. Selanjutnya, berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat dilihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Tentukan kriteria penilaian sampai portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya pada peserta didik. Contoh, kriteria penilaian kemampuan menulis karangan, yaitu penggunaan tata bahasa, pemilihan kosakata, kelengkapan, gagasan, dan sistematika penulisan. Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan atau standar guru dan berusaha mencapai standar tersebut. Selanjutnya, minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio. Yang ketujuh, setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara peserta didik dan guru perlu dibuat kontrak atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan. Misalnya, 2 minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada guru. Selanjutnya yang ke-8, bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika perlu, undang orang tua peserta didik dan diberi penjelasan tentang maksud serta tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya. Pengembangan instrumen penilaian portofolio. Pengembangan penilaian portofolio berdasarkan evaluasi produk untuk menilai kemampuan berpikir kreatif siswa. Setelah menentukan dan memastikan bahwa setiap siswa telah membuat dan memilih berkas portofolio, selanjutnya perlu ditentukan cara mengumpulkan dan menyusunnya dalam berkas portofolio yang telah disediakan. Kemudian menentukan di mana dan bagaimana menyimpannya. Portofolio juga dapat disimpan dalam bentuk digital
yang dikenal sebagai e-portofolio. Waktu pengumpulan bahan perlu juga ditentukan dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhir. Sepanjang waktu tersebut, siswa diminta untuk mengumpulkan bahan yang dapat diperoleh secara terus-menerus. Hasil kerja siswa atau bahan diperolehnya perlu diberi keterangan tentang waktu dan tanggalnya. Hal ini penting supaya perkembangan yang dicapai siswa dari waktu ke waktu dapat teramati dengan baik. Penggunaan portofolio dapat menjamin mutu pendidikan apabila dapat dirumuskan kriteria yang jelas tentang proses dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, guru perlu merumuskan kriteria yang jelas baik berhubungan dengan proses pembelajaran maupun hasil yang diharapkan dapat dicapai. Berhubung dengan proses misalnya guru dapat menentukan dengan jelas apa saja yang perlu dilakukan oleh siswa, bagaimana melakukannya, berapa lama waktu diperlukan, prasyarat apa saja yang perlu dimiliki, sarana prasarana apa saja yang harus digunakan. Sebaiknya semuanya harus mengarah kepada pencapaian tujuan. Kesimpulan, penilaian portofolio merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar serta mendidik atau evidence yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh dosen atau oleh dosen dengan peserta didik sebagai usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum yang menunjukkan perkembangan keterampilan siswa dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio dapat berupa kertas ulangan harian, kertas ulangan semester, buku pekerjaan rumah, dan bentuk-bentuk lain yang membuat coretan atau grafis terkait hasil belajar siswa. Portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil perkembangan siswa, tetapi juga merupakan sumber informasi untuk guru dan siswa. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari sana pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian portofolio berupa persiapan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Saran untuk tenaga pendidik yang menjadi penilaian kinerja peserta didik diharapkan harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, guru harus mencari referensi dan berkaca pada diri sendiri terkait hal-hal yang berhubungan dengan sikap, keterampilan, dan fokus penilaian yang akan dinilai. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, inilah daftar referensi yang kami gunakan. Bisa dilihat di sana ada format penilaian portofolio yang terdapat ada nama siswa, kelas, dan semester. Lalu ada beberapa nama dokumen, list nama dokumen. Selanjutnya ada keterangan. Di sana ada 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 baik sekali. Selanjutnya di sana terdapat juga catatan, yang mana nantinya komentar-komentar yang diberikan oleh guru pada anak.
Ada sepatah dua patah kata, jangan biarkan penilaian buruk orang lain membuat keyakinan kita terhadap ide kita menjadi ciut. Dari Ida Ernawati. Selanjutnya, sibuklah diri dengan penilaian Allah. Penilaian orang jika baik semoga menjadi doa, dan jika buruk semoga menggugurkan dosa.